Baik, selamat pagi, selamat sahabat. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali suara pujian yang tadi sudah disampaikan. Saya mau bertanya dulu kepada uh, perempuan. Ya, perempuan. Karena tadi yang kebanyakan menyanyi laki-laki. Bagaimana suara mereka tadi? Kalau mantap, boleh katakan amin? Ya, mungkin tidak semua. Ya, sekali lagi, kalau mantap boleh katakan amin? Amin. Lebih kuat ya. Jadi ini bisa memberikan semangat kepada teman-teman laki-laki kita supaya lagu bukan hanya tadi saja, tapi nanti sahabat depan juga boleh menyanyi lagi dan juga lebih sering lagi. Nah, jadi saya berharap kabar kita semua sehat dan juga baik. Dan pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, tolong lakukan 3 hal. Yang pertama, masih ingat? Ya, ketika saya berbicara, tolong berdoa, tolong doakan, minta kepada Tuhan supaya perkataannya boleh ditaruh dalam mulut saya. Dan pelajaran yang kita sampaikan, ini boleh adalah kebenaran yang kita mengerti. Hal yang kedua, apa yang kedua? Iya, berpikir. Ketika kita belajar, kita harus menggunakan karunia yang Tuhan berikan, yaitu pikiran. Dan apa yang ketiga? Apa yang ketiga? Ya, ini, oke? Ya, tolong dimatikan, tolong disimpan. Jauhkan diri kita dari pencobaan supaya waktu ini kita betul-betul bisa menikmati. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau undang kita untuk berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Tuhan kami di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga saat ini. Ketika kami mau belajar firman-Mu, Tuhan tolong bantu kami supaya pikiran kami boleh dibukakan dan kami boleh mengerti akan pelajaran kami pada sabat ini. Dan dengan pengertian yang benar, kami akan didorong untuk melakukannya. Tuhan tolong sertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi judul kita pada sabat ini yang kita akan pelajari adalah menjadi kaya di hadapan Tuhan. Nah, kalau bawa Alkitab, boleh buka di dalam Lukas pasal yang ke-12, ayat 13 sampai 21. Ini yang kita akan pelajari pada hari Sabat ini. Saya mau bertanya, ada yang tidak suka menjadi kaya? Nah, semua mau jadi kaya, betul. Tapi pertanyaan saya yang kedua, mana yang lebih disukai? Menjadi kaya di bumi atau menjadi kaya di surga? Dua-duanya. Ya, tapi sebagaimana pelajaran sekolah sahabat kita tadi dikatakan kita tidak bisa memilih dua-duanya. Harus pilih salah satu. Ya, pilih salah satu. Walaupun ya, kadangkala Tuhan juga izinkan ada orang-orang yang diberkati di bumi, tetapi mereka juga lebih memilih untuk menjadi kaya di surga. Dan kita akan lihat pada hari Sabat ini bagaimana menjadi kaya di hadapan Tuhan. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-16, nanti di situ ada sebuah perumpamaan yang Yesus berikan mengenai seorang kaya yang tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Kalau kita yang sering kerja di kebun, di ladang sajaning, wah, kadang kita bisa lihat mereka punya ladang itu sangat banyak sekali. Saya belum pernah lihat musim menuai, ya. Tapi mungkin teman-teman bisa melihat bagaimana ketika bekerja, hasil dari kebun-kebun mereka itu sangat banyak. Dan bayangkan di sini, Yesus ceritakan bahwa ada seorang yang kaya dan tanahnya berlimpah-limpah hasilnya.
Tapi sebelum perumpamaan ini Yesus sampaikan, ada sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi? Kalau baca di dalam ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15, inilah yang menjadi alasan kenapa Yesus menceritakan perumpamaan tersebut. Apa yang terjadi? Ada seorang kakak adik, mereka datang kepada Yesus, mereka bertengkar, dan akhirnya salah satu di antara mereka datang kepada Yesus dan minta kepada Yesus, "Guru, tolong kasih tahu kepada saudara saya ini supaya dia mau membagi harta warisan." Oh, jadi masalahnya di sini adalah mengenai harta warisan. Ada yang punya warisan di sini di rumah? Di dalam Alkitab ada sebuah aturan di zaman Musa. Kakak yang paling sulung, yang paling tua, dia akan mendapat 2 bagian. Adik-adiknya hanya 1 bagian. Dan mungkin inilah yang menjadi masalah pertengkaran mereka, di mana mereka merasa, yang adik, kenapa saya hanya dapat 1 bagian? Kenapa saudara saya, kakak saya bisa dapat 2 bagian lebih banyak? Tidak adil. Jadi dia berusaha menggunakan Yesus, tolong kasih tahu kepada saudara saya supaya dia mau membagi hasil dengan adil. Tetapi Yesus menceritakan perumpamaan. Gantinya Yesus menjawab pertanyaan itu, Yesus memberikan perumpamaan, dan perumpamaan ini menjadi pelajaran kita pada saat ini. Karena Yesus melihat masalah dari 2 orang yang bersaudara ini bukan hanya mengenai harta warisan, tetapi masalah mereka yang sebenarnya adalah hati mereka yang dipenuhi dengan keserakahan. Dipenuhi dengan apa? Keserakahan. Iya. Ada keinginan untuk memiliki lebih. Itulah sebabnya akhirnya ini membuat menjadi masalah. Coba kita baca bersama-sama perumpamaan ini, ayat 17 sampai 21. Kita baca sama-sama, 2, 3. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, inilah perumpamaan cerita yang Yesus bagikan. Jadi kita sudah tahu ya ceritanya. Di mana ada orang kaya, tanahnya itu menghasilkan hasil yang sangat banyak, berlimpah-limpah. Kemudian saking banyaknya hasilnya, dia bingung. Ini mau disimpan di mana lagi? Sudah nggak cukup tempat saya untuk menyimpan ini. Jadi akhirnya dia berpikir dan dia dapatkan ide. Oke, kalau begitu saya akan bangun gudang yang lebih besar lagi, supaya hasil ini bisa saya tampung semua. Namun, ada sesuatu yang terjadi. Ketika dia berpikir dengan hasil yang banyak, dia bisa nikmati hidupnya, dia bisa makan, dia bisa minum, istirahat, bersenang-senang. Tiba-tiba dia mendengarkan suara yang katakan, malam hari ini kamu mati. Jiwamu akan diambil. Terus, apa yang dia hasilkan, dia kerjakan, untuk siapa itu nantinya? Inilah cerita yang kita akan lihat. Dan orang kaya ini
Kalau kita baca tadi, dikatakan dia adalah orang yang bodoh. Dia kaya, tapi Tuhan katakan, hai engkau orang bodoh. Kadang kalau saya membaca ini, saya agak sedikit bingung. Menurut kalian, apakah orang kaya ini memang bodoh? Tidak ya? Dia pandai. Tapi kenapa cerita ini mengatakan orang kaya itu bodoh? Pernah bertemu orang kaya yang bodoh? Pernah? Oh, pura-pura bodoh ya. Oke. Ya. Saya jarang sekali bertemu dengan orang kaya tapi dikatakan bodoh. Kalaupun dia memang bodoh secara intelektual, tapi ada sesuatu yang lain di mana dia sangat pintar. Contohnya apa? Emosionalnya dia sangat pintar, sangat cerdas. Dia juga pintar dalam bidang yang lain, walaupun mungkin pengetahuannya kurang. Jadi, saya tidak bisa katakan bahwa kalau orang yang kaya itu dia bodoh, kecuali memang dia hanya menjadi kaya karena warisan. Orang tuanya mati, kemudian semuanya turun kepada dia menjadi kaya. Tapi dalam kenyataannya, orang-orang kaya adalah orang-orang yang pintar. Pertanyaannya, kenapa Tuhan katakan dia bodoh? Ada yang bisa temukan jawabannya dari cerita ini? Oke, Saudara Benjo katakan karena dia hanya ingin memperoleh harta di dunia saja. Oke, saya harus menggunakan ini. Ya. Ada lagi jawaban yang lain? Coba pikirkan kenapa orang kaya ini Tuhan katakan bodoh. Ada yang bisa temukan? Tadi Saudara Benjo sudah katakan ya itu salah satu petunjuknya. Ada lagi yang lain? Sebab dia ingat, dia pikir bahwa oh saya akan hidup selama-lamanya. Oke, baik. Ada lagi? Oh saya mau tanya Brother Ronaldo, Brother Ronald. Ada pendapat? Kenapa dia dikatakan bodoh? Coba dulu. Sebab dia serakah. Oke, baik, itu juga termasuk. Ada satu lagi yang saya sebenarnya ingin kita perhatikan poin tersebut. Mana Saudara Priestley? Oh, dia sedang Oh, oke, baik. Sebenarnya saya mau tanya dia juga. Ada lagi? Satu lagi yang bisa temukan? Sebab dia mengumpul, tapi dia Oke, dia hanya kumpulkan, dia tidak membagikan untuk siapa. Mengeluarkan untuk siapa, begitu ya? Oke, baik. Semua jawaban itu benar. Tetapi yang saya ingin ajak kita untuk perhatikan, kenapa dia dikatakan bodoh di sini? Coba perhatikan ayatnya yang ke-19. Ayat yang ke-19, apa yang dikatakan di situ? Kita baca sekali lagi. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang. Mengerti maksudnya? Apa yang dia katakan? Jiwaku ada di mana? Ada pada barang-barang ini, hasil yang melimpah-limpah. Dia katakan bahwa hidup saya, jiwa saya ada di harta ini yang sangat banyak sekali. Harta ini akan membuat saya hidup senang, hidup tenang. Tidak usah lagi susah-susah, khawatir, dan lain-lainnya. Makanya dia katakan apa? Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senang. Karena dia berpikir, hidup saya, jiwa saya ada di harta ini yang sangat banyak. Tetapi Tuhan lihat, ini bodoh. Bodoh. Kenapa? Di manakah hidup itu sebenarnya berada?
hidup kita semuanya berada di tangan Tuhan. Tidak peduli berapa banyak harta yang kita miliki, berapa banyak uang yang ada di rekening bank kita, itu tidak bisa membuat kita hidup umur panjang. Betul? Hidup kita satu-satunya hanyalah ada pada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan katakan, kamu kaya tapi kamu bodoh. Karena apa? Kamu tidak mengerti arti dari kehidupanmu. Amsal 10 ayat 22 katakan seperti ini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Orang kaya itu berpikir ketika dia bekerja, dia berusaha, dia menjadi kaya dengan usahanya. Padahal itu semua adalah berkat Tuhan. Gantinya dia ingat Tuhan, setelah menerima berkat-berkat itu, dia melupakan Tuhan. Nah, ini sudah kita pelajari dari tadi malam dan juga di pelajaran sekolah sahabat kita. Dan di sini menjadi masalahnya. Akar masalah orang itu adalah cinta diri. Egois. Dia hanya pentingkan dirinya sendiri. Dan bahasa Inggris saya senang dengan kata yang digunakan, yaitu selfishness. Kata selfishness ini terdiri dari 3 suku kata yang bisa membentuk satu kata yang lainnya, yaitu selfishness. Di mana dari 3 huruf pertama suku kata itu muncullah kata sin. Apa ini? Dosa. Cinta diri, keegoisan, inilah yang menjadi akar dari dosa tersebut. Dan apa yang ada di tengah, huruf di tengah dari kata sin ini? Apa itu? I. Aku. Semuanya aku. Orang Sabah bilang aku apa? Gue. Ya. Gue. Saya. Ya. Dan perhatikan, dalam ayat 17 sampai ayat 19, kata saya, kata aku, itu muncul 6 kali. Hanya 3 ayat, tapi sangat banyak sekali kata aku. Aku, apa ini dikatakan? Aku akan merombak lumbung-lumbungku, aku akan mendirikan yang lebih besar, aku akan menyimpan di dalamnya, semuanya aku. Dan perhatikan, ada satu tokoh juga di dalam Alkitab yang juga menggunakan kata aku begitu banyak. Siapakah dia? Kalau baca dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14, di situ dikatakan seperti ini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Bahasa Inggris gunakan kata Lucifer, putra fajar. Engkau sudah dijatuhkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Perhatikan apa yang dia katakan. Lucifer katakan, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Perhatikan, Lucifer selalu menggunakan kata aku. Cinta diri. Dan hal yang sama juga terjadi kepada orang yang kaya itu. Cuma aku. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah cinta diri juga ada pada diri kita? Semuanya aku, maunya saya. Saya tidak peduli dengan Tuhan. Semuanya hanya berfokus untuk saya. Saya mau ini, saya mau senang, saya mau buat ini. Semua yang saya mau. Mungkin ini menjadi satu ayat yang baik untuk kita, boleh untuk kita ingat. Nasihat yang Tuhan sampaikan dalam Ulangan 8 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Boleh ayat yang ganjil perempuan baca dan yang genap laki-laki yang baca. Ayat 11 ganjil perempuan, ayat 12 genap laki-laki, dan terus sampai selesai. Oke? Kita mulai. 2, 3,
Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang disampaikan kepadamu hari ini. Lagi-lagi. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Perempuan. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Lagi. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Perempuan. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang panas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air, Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Oke, laki-laki. Dan yang di padang Gurun memberi engkau makan mana yang tidak kenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Perempuan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Sama-sama. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saya harap ayat-ayat ini boleh memberikan sebuah pengertian kepada kita. Setiap kali kita menerima berkat Tuhan, tadi malam ya, sudah terima masing-masing. Mari kita ingat bahwa ini semua bukan karena saya, tapi ini semua karena Tuhan. Tuhan yang memberikan saya kesehatan, kekuatan, hidup. Seperti Anti yang tadi katakan, wah, bersyukur karena masih diberikan hidup ya. Nah, kita perlu bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang Dia berikan. Dengan cara apa? Dengan cara ingatlah Dia. Ingatlah Tuhan di dalam hidup kita. Dengan mengingat Tuhan, ini menolong kita untuk menjadi kaya di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita mengingat Tuhan? Yang pertama, hormati Tuhan. Brother Suli, bagaimana caranya menghormati orang tua? Dengarkan apa yang dia katakan. Betul ya? Oke. Siapa lagi? Brother Ray, bagaimana menghormati Tuhan? Menghormati orang tua? Tidak melawan cara. Tidak melawan. Oke. Ketika orang tua katakan sesuatu, bagaimana posisi kita? Orang tua katakan, kemudian kita duduk-duduk, main HP. Apakah ini kita menghormati orang tua kita? Tidak, harus jauh. Wah, kalau begitu apa yang terjadi di rumah? Berantem. Hah? Ada yang pakai ini? Ikat pinggang? Ada. Hah? Ada? Atau pakai kursi? Ada? Wah. Kalau kita tahu bagaimana menghormati orang tua kita dengan bersikap, bagaimana dengan menghormati Tuhan? Hal yang sama juga kita perlu lakukan. Ketika kita beribadah, ketika kita berkumpul, kita perlu belajar menghormati Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara mengingat Tuhan? Lakukan hal yang benar. Kalau saya tahu berkata kotor, kasar itu tidak benar, jangan lakukan.
Kalau saya tahu berkelahi itu tidak benar, jangan lakukan. Kalau saya tahu minum minuman keras itu tidak benar, jangan lakukan. Lakukan hal yang benar. Inilah cara kita mengingat siapa Tuhan kita. Saya tahu ada banyak pergumulan dalam kehidupan orang muda, tapi kita juga mengerti apa yang benar. Makanya Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Kalau kita ingin menjadi kaya di hadapan Tuhan, maka kita perlu ingat mencari Tuhan terlebih dahulu. Maka semuanya, mau itu berkat kesehatan, mau itu berkat materi, harapan kita itu semua akan diberikan. Jadi, pertanyaannya, apa yang menjadi harta kita sekarang ini? Apakah Tuhan yang menjadi harta kita? Atau benda, HP, rumah, uang yang menjadi harta kita sekarang? Saya berharap Tuhanlah yang menjadi harta kita dan kita akan selalu mengingat Dia. Sebagaimana sebuah cerita yang ingin saya bagikan yang terakhir di sini. Pengalaman dari dua orang muda, ya, dia namanya Alex dan juga Harry. Oh, ada Alex di sini ya. Ya. Jadi, mereka juga masih orang muda, mereka punya kehidupan masing-masing, punya harapan dan rencana mereka. Tetapi satu hari mereka berpikir bahwa apa arti hidup saya? Apakah hidup saya ini hanya sekedar untuk diri saya sendiri? Atau Tuhan punya rencana untuk diri saya buat orang lain juga, untuk Tuhan? Dan pada akhirnya mereka mengikuti satu kegiatan pelatihan untuk menolong orang lain. Nah, setelah pelatihan mereka berdua dipartnerkan dan mereka dikirim. Mereka dikirim ke salah satu pulau yang ada di Indonesia. Nah, itu tepatnya ini dia, Pulau Alor namanya, dekat dengan Timor Leste. Nah, kalau juga ini Bali. Nah, Bali, nah itu dia. Tidak besar, pulau yang kecil. Di sana mereka tinggal selama 10 bulan. Dan inilah desanya, Desa Maukuru. Tempat di mana mereka tinggal bersama dengan masyarakat untuk membantu, menolong masyarakat. Mereka sebenarnya punya kehidupan yang baik, yang nyaman. Tetapi karena mereka ingin menolong orang lain, mereka ingin mencari tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Akhirnya mereka pergi jauh-jauh ke pulau ini. Dan di tempat itu ada gereja Adventist. Nah, ini ada 2 gereja. Ini bukan before after, ya. Ini 2 gereja yang betul-betul ada di sana. Nah, ini gereja Protestan, ini gereja Advent. Nah, jadi ketika mereka pergi ke sana, mereka lihat bangunan gerejanya, wah, cukup menyedihkan. Tetapi itu tidak membuat mereka merasa malu untuk beribadah di tempat seperti itu. Mereka semangat, mereka beribadah setiap hari Sabat bersama-sama dengan anggota-anggota jemaat di sana, berusaha untuk membantu orang-orang di sana. Tetapi karena mereka ini pendatang, mereka bukan orang asli di sana, jadi tidak ada orang yang suka dengan mereka. Karena orang-orang bilang, kalian ini bukan orang sini. Mereka tidak mau bergaul dengan kedua orang muda ini. Jadi setiap hari ketika mereka berusaha mau bertemu dengan masyarakat, dengan orang-orang, tidak ada yang mau terima. Semua menolak. Jadi mereka berpikir, bagaimana caranya supaya saya bisa bantu orang-orang ini? Akhirnya mereka berpikir, kalau begitu kita berdoa saja untuk mereka. Kalau tidak bisa berdoa di rumah mereka, kita pergi ke bukit. Ada satu bukit di sana, tidak terlalu tinggi, tapi dari atas bukit mereka bisa lihat rumah-rumah di desa itu. Jadi setiap hari jam 5 pagi mereka pergi ke bukit itu dan mereka berdoa. Beberapa bulan kemudian terjadi gempa besar.
Gempa besar di Pulau Alor sehingga membuat rumah-rumah hancur. Ini rumah mereka yang mereka tinggali, hancur. Kemudian tidak ada yang berani tinggal di dalam rumah. Semuanya tidur di halaman, pakai tenda. Karena mereka takut kalau mereka tidur di dalam rumah, tiba-tiba gempa lagi, rumahnya rubuh, mereka bisa mati. Jadi tidak ada yang mau tidur di dalam rumah. 1 bulan mereka tidur di luar. Ini bangunan sekolah yang ada di sana. Rusak juga. Jadi banyak sekali rumah-rumah yang rusak 1 bulan. Gempa terjadi. Setelah itu, akhirnya mereka melihat, oh sepertinya gempa sudah berhenti. Sekarang waktunya kita membangun desa ini lagi. Jadi semua masyarakat berkumpul dan pada saat itu Alex dan Harry dipanggil juga karena mereka kan berada di sana. Jadi masyarakat panggil. Sebelumnya orang-orang tolak, tidak mau bersama-sama dengan mereka. Tapi sekarang mereka panggil. Ayo sini, kita bicara sama-sama bagaimana untuk membangun kembali desa yang rusak ini. Alex, dia berpikir, apa yang bisa saya lakukan untuk desa ini? Dan dia ingat, oh Tuhan sudah tolong saya untuk bersekolah, berkuliah. Jadi Alex tahu bagaimana mengajar anak-anak kecil. Sekolah di sana rusak, jadi anak-anak tidak bisa bersekolah. Cuma main berkeliaran saja di luar-luar. Jadi Alex katakan, oke, kalau begitu anak-anak, mari kita berkumpul, saya akan ajari mereka belajar. Nah, tapi Harry ini tidak tamat sekolah. Dia tidak tamat SD. Jadi dia berpikir, wah, saya bisa apa? Mengajar seperti Alex saya tidak bisa. Saya tidak tamat sekolah. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk membantu orang lain? Akhirnya dia ingat, oh, keluarga saya, keluarga petani. Saya tahu bagaimana cara menanam tanaman. Jadi akhirnya dia mulai mencoba untuk menanam sesuatu di tempat itu. Ada yang tahu apa nama tanaman ini? Kangkung. Ya itu kangkung enak ya. Tapi ini bukan kangkung. Cabe. Hah? Cabe? Oh, bukan, ya, bukan, ini bukan cabe. Betul. Hah? Temannya cabe biasanya. Tomat. Itu dia. Jadi dia mencoba menanam tomat. Tapi ketika dia kasih tahu kepada orang-orang, kepada temannya, saya mau coba tanam tomat di sini. Orang-orang bilang, aduh, tidak bisa tanam tomat di sini. Karena tidak ada yang pernah berhasil menanam tomat. Semua tanaman tomat mereka gagal. Jadi kalau mereka mau makan tomat itu diambil dari pulau yang lain. Masuk ke Pulau Alor itu. Jadi mereka dengar mau tanam tomat, tidak bisa. Tapi Harry katakan, saya berdoa kepada Tuhan dan saya mau bantu masyarakat di sini. Tuhan kasih tahu untuk menanam tomat. Jadi saya mau coba. Akhirnya betul mereka coba. Nah, mereka siapkan kebun ini, mereka bersihkan dan mereka mulai menanam tomat. Berapa bulan biasanya tomat mulai bertumbuh dan menghasilkan buah? 3 bulan? Ya, sekitaran itu 3 bulan. Banyak orang yang ragu, ini pasti tidak berhasil, tidak bisa. Tetapi setelah 3 bulan, ini hasilnya. Banyak sekali hasilnya. Orang-orang ketika lihat, kok bisa? Mereka semua kaget karena mereka selalu katakan tidak ada yang bisa menanam tomat di sini. Tanahnya tidak bagus. Tapi Harry menunjukkan bahwa Tuhan memberkati sehingga tanaman itu bertumbuh. Sangat banyak sekali hasilnya. Saking banyaknya pemerintah datang melihat langsung di kebun itu. Apakah betul ada tanaman tomat di sini? Mereka datang, mereka lihat, mereka petik secara langsung. Dan cerita mereka dimasukkan di surat kabar. Jadi terkenal mereka di Pulau Alor itu. Wah, ada orang yang berhasil menanam tomat di pulau ini. Dan setelah itu,
Alex dan Harry mulai dikenal bahwa ternyata mereka adalah orang-orang yang mau datang membantu kita. Dan Harry, dia kumpulkan masyarakat-masyarakat itu. Siapa yang mau belajar menanam tomat? Ayo kita berkumpul. Jadi akhirnya mereka berkumpul. Harry ajarkan bagaimana caranya menanam tomat. Harry tidak tamat SD. Dia berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya kecil sekali mungkin. Tidak bisa apa-apa. Tidak pintar. Tapi karena dia percaya kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati dan Tuhan pakai dia menjadi berkat bagi masyarakat. Dan setelah itu mereka sediakan bibit-bibit tomat dan mereka bagikan kepada masyarakat yang ada di sana. Beberapa tahun kemudian, ekonomi masyarakat di sana bertumbuh menjadi lebih bagus. Teman-teman, apa yang saya mau katakan di sini? Jangan bergantung kepada harta atau kepintaran kita, tetapi bergantunglah kepada Tuhan. Dialah yang memberikan berkat itu dalam kehidupan kita, baik itu secara materi maupun secara kesehatan, pengetahuan, kekuatan, itu semua berasal dari Tuhan. Jadi ketika kita bekerja, ketika kita berada di tempat ini, saya berharap kita semua akan mengingat Tuhan selalu. Menjadi kaya bukan hanya di dunia ini. Saya tidak katakan jadi kaya di dunia salah, tidak. Kalau Tuhan izinkan, silakan. Tetapi tujuan kita yang paling utama adalah jadi kaya di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan ketika Tuhan datang kembali. Kita tidak bisa bersama-sama dengan Dia. Karena apa? Karena kita terlalu fokus dengan dunia ini. Jadi mari kita ingat selalu Tuhan dalam hidup kita, hormati Dia dalam sikap kita, dalam cara hidup kita, dan juga lakukan hal yang benar, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita juga, bagi keluarga kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang di surga, terima kasih karena pada hari Sabat ini kami boleh belajar satu pelajaran sederhana untuk menjadi kaya di hadapan Tuhan. Bukan karena kekuatan diri kami, tetapi semuanya adalah karena Tuhan. Bantu kami untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau mengingat Tuhan, menghormati-Mu, dan juga melakukan hal yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kehidupan kami masing-masing dalam pergumulan, tantangan yang mungkin ada pada kami. Biarlah Tuhan yang akan kuatkan dan Tuhan yang akan bantu kami untuk melewati itu semua. Kami serahkan hidup kami dan juga segala rencana kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin.